Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Masih ada di dalam gerakan berdoa untuk kita menggumuli ibadah konvensional kita di bulan pertama Juli ini. Kita berdoa supaya Tuhan terus beracara, Tuhan terus-menerus bergerak, memproteksi, dan Tuhan terus campur tangan di ibadah perdana kita secara konvensional lagi. Mari kita terus bersatu, bersahati, mendukung di dalam doa. Sebelum kita melakukan pujian dan doa-doa kita, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yosua pasal yang kelima ayat yang ketiga. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan sebuah instruksi kepada Yosua di Yosua pasal yang ketiga ayat yang kelima, bahwa bangsa Israel itu harus menguduskan diri mereka dan mereka akan melihat keajaiban karya Tuhan di sana. Salah satu cara Tuhan menguduskan mereka, bangsa Israel itu adalah dengan cara mereka harus disunatkan di bukit katan. Nah Bapak Ibu, ini merupakan satu strategi perang yang menurut kita semuanya, menurut saya itu tidak bisa masuk akal. Bagaimana tidak, musuh sudah gemetar, musuh sudah pada takut luar biasa, seharusnya langsung saja dipukul, langsung saja kemudian dikalahkan. Tetapi Tuhan tidak berlaku demikian. Tuhan justru memerintahkan kepada Yosua untuk membuat pisau dan bangsa Israel semuanya harus disunat. Bapak Ibu, sunat bukan aja berbicara tentang bagaimana orang masuk sebagai legalitas dia masuk dalam sebuah agama Yudaisme atau sebagai suku Israel. Tetapi ternyata sunat juga bicara tentang sesuatu yang bersifat remover, yaitu pembersihan, penanggalan, membuat orang Israel kemudian benar-benar disucikan di sunat itu sendiri. Apa pesan moral, apa pesan teologisnya, apa pesan praktis bagi kita semuanya dalam koridor tentang remover yang dihubungkan dengan penyunatan? Yang pertama, penyunatan merupakan sebuah remover. Pesan pertama di sana adalah Tuhan sedang menanggalkan atau membersihkan identifikasi kita yang lama. Bapak Ibu, ketika seseorang itu lahir di dalam dunia ini, maka orang lain pasti akan bertanya laki-laki atau perempuan. Bagaimana seseorang bisa secara valid kemudian berkata ia perempuan atau laki-laki? Di alat kelamin itulah kita kemudian bisa melihat secara jelas. Nah Bapak Ibu, ketika pisau itu akan menyunat, maka itu diletakkan pada satu identitas seseorang, laki-laki atau perempuan. Ketika kita bicara tentang identitas, waktu kita diremover oleh Kristus, kita diremover oleh Roh Kudus, kita diremover juga oleh pisau penyunatan itu sendiri, maka di sana sedang ada satu penyucian, penanggalan dari identitas lama kita, identitas dosa kita semuanya. Betul, kita lahir dari identitas sebagai putra dan keturunan Adam pertama yang berdosa. Tetapi dalam remover, penyunatan secara rohani oleh Roh Kudus, oleh kelahiran kembali, maka kita telah diberikan satu identitas yang baru, identitas putra Allah. Di dalam Kristus Yesus, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga kita memiliki identitas yang bukan lagi identitas lama, tetapi kita memiliki identitas baru lagi. Kita bukan lagi warga negara dunia, warga negara dosa, tetapi kita warga negara Allah. Kita warga negara kerajaan Allah. Kita warga negara putranya Allah. Itu adalah identitas yang baru di dalam hidup kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara tentang remover berkaitan dengan konten dari penyunatan, yang kedua adalah bagian dari reproduksi kita yang menghasilkan begitu banyak hal-hal untuk meregenerasi, itu dipotong, ditanggalkan, dan dibersihkan. Bapak Ibu, ada begitu banyak hasil karya di dalam diri kita semuanya. Bisa itu karya berkaitan dengan ide, bisa itu karya berkaitan dengan hasil fisik, bisa karya juga dengan kemampuan motorik kita semuanya. Itu adalah bagian dari karya kita semuanya. Tetapi Tuhan menginginkan kita, semua hasil karya reproduksi kita itu dibersihkan, itu disucikan, supaya pada akhirnya tidak terkontaminasi oleh dosa, supaya pada akhirnya tidak tersisa kebanggaan dan kesombongan yang ada di dalam diri kita semuanya. Masih ingat ketika Kejadian mencatatkan tentang Menara Babel, bagaimana orang memiliki kemampuan ekstra luar biasa, kerjasama luar biasa, tim leader yang luar biasa, tim solid yang luar biasa, bahkan kemampuan rancang bangun luar biasa, visi yang abstrak luar biasa, tapi juga visi real yang luar biasa.
Tetapi karena sistem reproduksi secara jasmani mereka yang begitu hebat, tidak disucikan, mereka hanya akan menghasilkan kesombongan. Mereka berusaha untuk mengangkat nama mereka semuanya. Dan akhirnya Tuhan harus menghancurkan, Tuhan harus memporak-porandakan hasil karya mereka yang hebat, sehingga mereka menyadari bahwa segala sesuatu bagian kemampuan reproduksi yang tidak diremove, tidak dibersihkan, tidak disucikan, itu hanya akan menghasilkan kehancuran semata-mata. Maka Tuhan sedang melakukan sebuah remove di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang remove lewat penyunatan, itu ketiga berbicara tentang bagian secara pribadi di dalam diri kita semuanya. Alat kelamin itu merupakan sesuatu yang sangat pribadi, privasi, dijaga, dan kemudian bukan hanya dijaga, dirawat. Jangan sampai kemudian ada seseorang, orang-orang yang jahat, itu bisa merusak itu semuanya. Bagian dari pribadi kita, seringkali itu masuk dan merusak diri kita. Bagian pribadi kita itu juga bisa berbicara tentang ambisi kita. Bicara tentang segala sesuatu yang bersifat mega, luar biasa berkaitan dengan keinginan kita yang menggebu-gebu. Tapi ingat, bagian pribadi kita semuanya, ambisi pribadi kita, bahkan mungkin juga mimpi-mimpi kita yang begitu besar, itu kalau tidak di-remove, tidak dibersihkan, tidak disunat, tidak ditanggalkan, sehingga digarami oleh Roh Kudus, digarami oleh kebenaran firman Tuhan, maka itu bisa membahayakan di dalam diri kita semuanya. Bagian dari pribadi diri kita semuanya. Ingat Bapak Ibu semuanya, seringkali ketika kita melayani, kita senang. Tetapi ketika bagian dari pribadi diri kita yang berhubungan dengan dosa, yang berhubungan dengan sifat lama kita, yang berhubungan juga kemudian dengan kesukaan-kesukaan kita yang tidak disukai oleh Tuhan, itu disentuh, kita menjadi marah luar biasa. Aku akan melayani, tapi jikalau engkau menyentuh bagian dari pribadiku, awas. Itu yang akan membuat aku tidak akan lagi terlibat di dalam pelayanan. Ancaman-ancaman ini seringkali akan dilontarkan oleh orang-orang ketika bagian pribadi diri dia, bagian pribadi dari dosa dia, bagian pribadi dari kesalahan dia, bagian pribadi dari manusia lama, bagian pribadi dari tabiat-tabiat lama mereka yang mau disentuh, mau diperbaiki, itu yang akan membuat mereka mengalami tensi, yang membuat mereka marah luar biasa. Ada 3 hal ketika kita bicara tentang konten remove yang dilakukan Tuhan lewat penyunatan itu sendiri secara rohani dalam hidup kita semua. Yang pertama adalah disucikanlah bagian dari identitas diri kita. Yang kedua, disucikannya bagian dari alat reproduksi dan hasil karya di dalam diri kita. Dan yang ketiga, disucikannya, dibersihkannya bagian dari pribadian kita sendiri, entah itu ambisi kita, misi kita, atau bagian dari pribadi manusia lama kita, kebiasaan kita, karakter kita semuanya. Tuhan itu sucikan dalam hidup kita semuanya. Mari kiranya kebenaran firman Tuhan itu terus meremove kita semuanya, supaya kita semuanya menjadi pribadi yang terus layak di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan berdoa bersama-sama untuk pergumulan doa kita. Mari kita akan naikkan sebuah pujian lebih dulu untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Haleluya. Ku sembah kau, ku puji, ku tinggikan, ku muliakan selama-lamanya kau Yesus Tuhanku. Engkau hebat, engkau perkasa, engkau dahsyat, engkau ajaib, engkau mulia. Ku tinggikan, ku majukan, ku muliakan kau selama-lamanya. Kau Yesusku, penebusku, Allah juru selamatku, penolongku. Tiada yang sepertimu, tiada yang dapat menandingimu. Engkau perkasa, kemuliaanmu mengatasi bumi, kemuliaanmu mengatasi langit. Ku tinggikan selama-lamanya kau Allahku. Haleluya, haleluya. Hebat kau, dahsyat engkau Yesusku. Di antara semua makhluk ku tinggikan engkau. Kau yang melintasi sejarah, kau yang berkuasa atas sejarah. Engkau Allah pencipta sejarah. Ku tinggikan kau, kau berdaulat, kau Allah yang hebat. Yesusku, ku tinggikan selama-lamanya. Tuhan memberi hati kepada kami untuk selalu kami memuji, menyenangkan Engkau. Tuhan memberikan hati dan pikiran kepada kami untuk terkoneksi dengan Engkau. Provider Engkau, Roh Kudus, membawa kami untuk kami selalu menyala kepada Tuhan. Sinyal kami makin hari makin kuat dengan Tuhan, supaya kami makin mendekat kepada Engkau, makin mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Roh Kudus, bimbing kami terus-menerus, supaya kami makin hari makin mengasihi
Dan kami makin hari makin menyiapkan diri. Waktu-waktu ini makin hari makin singkat. Tanda-tanda begitu banyak. Tuhan Allah, bawalah kami terus-menerus untuk tumbuh di dalam kebenaran-Mu, mencari Engkau, memburu Engkau. Dalam segala karya-karya yang kami lakukan, Engkau dipermuliakan di sana. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati kami karena kami akan berdoa. Tuhan, Engkau terus taruhlah keinginan untuk apa yang kami doakan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk persiapan-persiapan kita untuk mengadakan ibadah di bulan Juli ini di gedung hotel kita yang biasa kita lakukan dulu. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan membersihkan, menyucikan hotel itu, menguduskannya. Tuhan memproteksi, melindungi supaya hotel itu dijauhkan dari virus corona. Dan kita berdoa supaya manajemen dari Le Eminent itu mempersiapkan, melakukan prepare yang luar biasa untuk protap kesehatan, sehingga tidak ada indikasi-indikasi atau peluang karir atau penyebaran virus di hotel itu sendiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami telah bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami tempat untuk kami bisa beribadah di Le Eminent. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk manajemen di sana. Tuhan yang berkati mereka semuanya dengan hikmat marifat. Tuhan memberkati dengan tim yang solid sehingga mereka semuanya akan melakukan protap kesehatan di setiap tempat-tempat yang akan kami adakan ibadah. Kami berdoa untuk wilayah lobi, kami berdoa juga untuk tempat lift-lift atau tempat ruangan-ruangan yang akan kami pakai, kursi-kursi, semua peralatan-peralatan mau AC apapun juga. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan lindungi, jagai, proteksi, supaya ketika kami beribadah, Tuhan benar-benar menjadi penolong sehingga tempat itu menjadi tempat yang netral, tempat yang bersih, steril dari virus corona, dan tidak ada Tuhan kemampuan atau potensi penularan COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati, sucikan. Kami berdoa untuk sarana-sarana yang kami pakai, baik itu kursi, baik itu AC, sarana-sarana alat musik, sucikan dan kuduskan. Dan kami berdoa Tuhan, tahirkan semuanya supaya kami bisa beribadah dengan perlindungan dari Tuhan Roh Kudus. Kami akan juga memproteksi diri kami Tuhan dengan protap kesehatan juga, dengan cara kami menggunakan masker juga, face shield juga Tuhan. Kami juga menggunakan Tuhan hand sanitizer, dan kami distancing sosial juga kami lakukan. Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jaga kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati Hotel Le Eminent tempat kami akan beribadah di bulan Juli nanti Tuhan. Kami akan kembali lagi. Berkati semua orang-orang yang terlibat mempersiapkan, baik itu cleaning service, baik itu yang berkaitan dengan hospitality di sana, Tuhan Engkau campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tangan Tuhan ada di sana. Kita akan berdoa lagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Kita juga berdoa tuh untuk jemaat-jemaat yang datang. Kita berdoa supaya ibadah kita menjadi satu ibadah yang memberkati. Jemaat-jemaat tamu yang dari hotel juga mereka ikut terlibat dan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang akan terlibat ikut beribadah di ibadah konvensional kami. Tuhan, Engkau memberkati. Semua pelayan-pelayan yang terlibat juga Engkau memberkati. Kami juga memberkati orang tua kami yang tetap akan beribadah di rumah. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu kami juga yang akan beribadah di rumah. Tuhan, Engkau memberkati mereka, kekuatan kesehatan yang datang Tuhan menyertai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari kita berdoa juga untuk para sponsor, mitra-mitra gereja kita yang terus-menerus mendukung keberadaan gereja kita supaya kita tetap bisa beribadah. Mari kita dukung doa mereka semuanya. Bapak, di dalam doa kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami, mitra-mitra jemaat kami, mitra gereja kami, sponsor gereja kami semuanya yang terlibat untuk mendukung kegerakan gereja kami supaya kami bisa beribadah. Tuhan memberkati usaha mereka. Tuhan, hari-hari ini imbas COVID, usaha mereka mungkin seperti mengalami penurunan. Tapi kami berdoa supaya tangan Tuhan ada di sana. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan hikmat marifat, sehingga mereka menjadi orang yang bisa menerobos dan mengurai masalah ini, dan bangkit lagi ekonomi dan usaha bisnis mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan mereka bisa menjadi berkat luar biasa, bukan hanya untuk gereja kami, tapi juga gereja-gereja lain. Tuhan membangkitkan lagi kemitraan-kemitraan, dan Tuhan juga order-order dan tender-tender, supaya makin hari makin datang dalam bisnis mereka semuanya.
kepercayaan, sehingga mereka semuanya memiliki keuangan yang naik lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka semuanya, memberkati jemaat-jemaat kami juga Tuhan, yang hari-hari ini mungkin mereka mengalami pergumulan. Tuhan memberkati usaha mereka, memberkati keuangan mereka, memberkati keekonomi mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari kita berdoa juga bersama-sama untuk pemerintah negara kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah negara kami, Presiden kami Jokowi. Engkau memberkati Presiden kami, Engkau campur tangan dalam hidupnya, Engkau memberkati supaya ada kebijakan-kebijakan yang terus-menerus bisa membawa Indonesia makin hari makin maju, dipulihkan dalam tataran ekonomi dan kesehatan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, kiranya berkat rohani, berkat jasmani menyertai kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selalu tetap berdoa dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam kemenangan, salam dalam berkat Tuhan kita, Yesus Allah kita yang perkasa. Haleluya. Amin.